3 orang ya. 4 orang. Oke, baik. Oh, banyak. Oke, silakan turunkan tangannya. Nah, silakan presentasi. Izin share screen, Kak. Oke. Tapi Kak, sudah muncul? Ya, sudah muncul. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nurul Firqat Najia. Kuliahnya salah, Nak. Turun lagi. Pengantar. Ya, next. Dari kelas L. Baik, langsung saja untuk penggambaran dari data demografi yang kuperoleh, yang mana dari 10 subjek yang mengisi kuesioner, hasil yang diperoleh yang dimana dari semua responden yaitu 10 subjek 100% berusia 18-21 tahun. Itu menurut usia. Sekarang jenis kelamin dari subjek yang mengisi kuesioner, hasil yang diperoleh yang dimana dari semua responden yaitu 4 perempuan dengan 40% dan 6 laki-laki itu 60%. Lalu pada pendidikan terakhir, hasil yang diperoleh yang dimana dari semua responden yaitu 10 subjek 100% pendidikan terakhirnya SMA. Lalu pada suku, hasil yang diperoleh dimana dari semua responden yaitu 10 subjek dengan 8 suku Bugis yaitu 80% dan 2 suku lainnya yaitu 20%. Lalu pada scoring, di sini yang kuperoleh berdasarkan output yang diperoleh, indeks kesukaran item dengan kategori yang tinggi atau frekuensi ada 10 orang, maka bisa kita lihat bahwa rata-rata pengkategorian yang diisi oleh 10 responden 100% tinggi. Ini pengkategoriannya, ku share screen juga Kak cara pengerjaannya. Boleh. Kan di sini yang isi respondenku cuma 10 orang. Lalu ini pokoknya semua itemnya kujumlahkan Ki. Jadi ini totalnya. Dari 10 responden yang kuperoleh ini total skornya. Baik. Lalu Lanjut dulu. Lalu ini kan skor totalnya. Terus dari mana aku dapat itu pengkategorian? Halo, tunggu. Iya Kak, putus-putus suaranya Kak. Yang muncul di layar sekarang itu yang scoring, kategori, frekuensi. Apakah kamu men-share gambar lain atau hal lain, tapi mungkin yang halaman awal yang kamu share itu belum di stop share. Sekarang saya lagi share screen di SPSS Kak. Yang scoring? Iya. Oh, oke. Ini yang muncul SPSS Kak. Bukan, yang muncul Word. Stop share dulu yang tadi, baru share ulang. Oke Kak. Sudah muncul Kak? Proses. Oke. Apakah sudah muncul Kak? Ya, sudah muncul. Oke. Ini skor total. Di mana Kak dapat, kenapa kategorinya, di mana Kak dapat ini dari transform, terus record info different variables, lalu ini skor totalnya aku masukkan ke input variable,
Terus pada bagian name ini kan yang aku cari kategori, jadi aku cari kategorinya. Lalu ku isi di sini, makanya ku peroleh itu tadi kategorinya semuanya tinggi. Dengan pengkategoriannya berpatokan Kak sama ada yang kemarin PPT yang di-share sama Kakak. Di situ Kak, jadi kan patokan dalam pengkategoriannya begitu, makanya yang kuperoleh semuanya itu kategorinya 3. Lalu kalau dapat maka ini kategorinya 3, aku cek nih analyze, terus aku cek scoringnya di descript. Lalu kasih pindah kategorinya. Oke. Nah ini yang muncul. Tapi Kak, di mana muncul di layar Kak? Tabe. SPSS Kembali yang lagi ke Word Kak. belum, masih SPSS. Dari itu tadi yang aku cari bagaimana caranya aku dapat ke ini scoring. Setelah dapat maka kategori kasih cari kategorinya di SPSS, makanya yang ku peroleh karena mungkin data aku itu subjekku cuma 10 orang, makanya yang ku peroleh itu rata-rata pengkategorian yang diisi oleh 10 responden 100% tinggi. Lalu pada penggambaran daya diskriminasi item, ini teorinya yaitu daya beda diskriminasi item adalah sejauh mana item mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki atribut yang diukur. Pengujian daya diskriminasi ini dilakukan dengan cara menghitung koefisien korelasi antara distribusi skor item dengan distribusi skor skala sendiri, di mana komputasinya akan menghasilkan koefisien item. Ini menurut Aswar 2018. Mungkin langsung masuk di hasil. Ini hasil yang kudapat itu item total statistik, yang dimana kita lihat correlated item total correlation-nya. Kalau dia lebih dari 0,3 itu berarti memenuhi, sedangkan kalau kurang dari 0,3 itu berarti tidak. Dan berdasarkan output yang kuperoleh ada 91 item soal yang mana hasil outputnya itu correlated item total correlation atau koefisien korelasi menunjukkan pada item A2, item 5, 7, 13, 17, 19, 23, 24, 32, 40, 41, 46, 49, 52, 54, 55, 60, 65, 76, 81, 84, 85, dan item 90 yang koefisien korelasinya kurang dari 0,30, yang mana berarti tidak memenuhi syarat psikometri sebagai bagian dari tes. Lalu pada gambaran validitas, yang dimana saya juga masih menggunakan teorinya Aswar, yang mana dia mengungkapkan bahwa suatu tes dikatakan memiliki reliabilitas tinggi jika skor tampak tes berkorelasi tinggi dengan skor murninya sendiri. Dalam aplikasinya reliabilitas dinyatakan oleh koefisien korelasi yang angkanya berada pada rentang dari 0 sampai dengan 1,0. Mungkin langsung saja kita masuk pada hasil. Di sini dasar pengambilan keputusannya R hitung lebih dari R tabel 5% sama dengan valid, R hitung kurang dari R tabel 5% sama dengan tidak valid. R tabelnya itu 5% sama dengan ini jumlah respondenku 10, dan kulihat di R tabel itu yaitu nilainya 0,631. Di sini karena banyak sekali itemnya jadi tidak bisa Kak kasih masuk di Word. Jadi aku screenshot
screenshot hanya tidak semua, ini cuman pada item awal pokoknya yang bisa terambil yang ku screenshot. Makanya ini yang dilihat itu skor totalnya. Makanya berdasarkan gambaran output skor total tersebut didapat bahwa total Pearson correlation significant to tailored atau N jumlah responden R hitung sebagai berikut. Ini R hitung dan ini R tabel. Dan dari 91 item ternyata cuman pada item 5 yang valid, semuanya tidak valid. Mungkin juga masalah karena respondenku yang terlalu sedikit. Jadi berdasarkan hasil dari analisis tersebut, dari 91 item yang hanya ada satu alat ukur yang tergolong valid karena terlihat bahwa hanya ada satu item yang R hitungnya lebih dari R tabelnya. Dan yang ku ambil itu di R tabel yang letak kesalahannya 5%. Lalu pada gambaran reliabilitas, yang dimana teori validitas adalah sejauh mana ketepatan suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran validitas yang secara akurat memberikan gambaran mengenai variabel yang ingin diukur sesuai dengan tujuan pengukuran. Mungkin kita masuk pada hasil, yaitu di sini aku cari di SPSS di case processing summary-nya, yang dimana dari output yang diperoleh menjelaskan bahwa jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan, terlihat bahwa ada data yang valid berjumlah 10 dengan persentase 100% dan tidak ada data yang dikeluarkan dengan total keseluruhan 10 subjek. Lalu pada reliability statistik, output reliability statistik dari output yang diperoleh yaitu sebagai hasil analisis reliabilitas dengan Cronbach alpha. Dalam menentukan reliable atau tidak dapat digunakan batas nilai alpha 0,6 reliabilitas atau reliabilitas kurang dari 0,6 berarti kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 itu adalah baik. Nah, berdasarkan output yang kuperoleh bahwa nilai Cronbach alpha untuk variabel item 0,9 sangat baik dengan variabel 0,394 dapat diterima dan reliable. Lalu pada poin terakhir yaitu gambaran norma, yang dimana Anastasi dan Urbina 2007 mengungkapkan bahwa norma adalah pengelompokan skor sebagai gambaran yang menentukan individu yang dapat mewakili kelompok. Hasil dari norma akan diinterpretasikan sebagai makna dari hasil penelitian. Oke, kita lihat dari hasil kategorisasi data empirik. Di sini kenapa bisa kategorikan seperti ini? Kulihat dari sesuaikan dari berapa jumlah respondenku dengan berapa soal item. Kan itemnya itu ada 91. Lalu untuk menentukan ini rendahnya kenapa kurang dari 90? Karena itu tadi itemnya itu ada 91. Kalau semua misalkan kalau semua responden itu menjawab 1, berarti nilai terendahnya kan 91. Di sini aku tulis kurang dari 90. Karena 91 itu sudah masuk nih ke kategori sedang sampai dengan 91 sampai dengan 365. Ini kuperoleh dari jarak tertinggi, yaitu maksimalnya dikurang dari jarak terendah. Ini maksimalnya kenapa di sini kutulis 455, karena kalau semua orang menjawab 5, berarti nilai tertinggi yang diperoleh itu 455. Karena kalau yang terendah kan pemisalan ini, kalau satu jawab semua 1 berarti itu cuma 91. Berarti kurang dari 91. Sedangkan kalau yang jawab tertinggi berarti yang jawab tertinggi semuanya kita umpamakan jawab 5, berarti tertinggi itu 455. Makanya di sini kategorinya rendah itu kurang dari 90, sedang itu 91 kurang sampai dengan 365. Sedangkan tinggi itu dari 366 sampai 454 dan sangat tinggi itu dari sampai dengan 455. Lalu frekuensinya karena saya cuma 10 responden, makanya yang frekuensi sangat tinggi itu 10 dengan persentasenya 100%. Bisa kita lihat sini total nilainya
Ini total nilai ku dapat dari semua kujumlahkan item 1 sampai kayak responden 1, item awal 1 sampai dengan item 91. Ini keterangannya sangat tinggi dari 10 subjek semua masuk dalam pengkategorian sangat tinggi. Lalu adapun kesimpulan yang dimana jumlah responden itu 10 orang, diskriminasi itemnya ada 91 item, soal yang mana hasil output dari correlated item total correlation atau coefficient correlation menunjukkan pada item-item yang sudah aku sebutkan tadi, yang koefisien korelasinya kurang dari 0,30, yang mana berarti tidak memenuhi syarat psikometri sebagai bagian dari tes. Sedangkan validitasnya hanya ada 1 item yang valid dari 91 item. Mungkin karena respondenku yang terlalu sedikit. Lalu reliabilitasnya semua item reliabilitas. Lalu gambaran norma ada 10 subjek dalam pengkategorian sangat tinggi. Ini adapun referensi yang kupakai itu Aswar 2018 reliabilitas dan validitas, Anastasi dan Udina tes psikologi, dan Romi Priyat sama 2017 SPSS pengolahan data dan analisis data. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari sampul ya. Kita bereskan mulai dari sampul. Ririn MSI, Rin. Ririn. Ada typo aku. Ririn. Oh, hilang Ririn. Tadi ada. Ririn kayaknya itu bukan MSI deh, MA deh. Kayaknya sama Akmal. Oke. MA, Kak. Pengantar ini gelarnya salah ya, MA. Terus ya yang kecil-kecil dulu. Terus lagi turun. Turun. Oke, sekarang kita mulai. Coba lihat ya. Betul, memang yang pertama itu adalah gambaran demografi responden, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan suku. Nah, kalau kita lihat ini, oke, sudah boleh lah ya. Terus turun gambaran setelah gambaran demografi apa? Nah, tahan. Scoring yang dimaksud. Scoring yang dimaksud itu bukan begini. Scoring yang dimaksud adalah Anda menceritakan bagaimana cara melakukan skor terhadap 5 alat ukur itu. Makanya di minggu sebelumnya saya sudah sampaikan untuk alat ukur pertama itu semua itemnya favorable. Anda bisa mencari itu di publikasiku yang cerita tentang alat ukur sinus. Terus alat ukur kedua, bagaimana cara scoringnya? Anda harus mencari di internet. Bagaimana cara scoringnya, itulah yang Anda tuliskan di sini. Karena itu nanti yang akan Anda terapkan pada tahap berikutnya. Seandainya di alat ukur tersebut bilang ada item-item unfavorable, maka Anda harus membalik dulu angka atau data yang sudah Anda terima. Balik skornya. Misalnya dia dapat 5 di tabulasi. Terus Anda baca cara scoringnya harus dia item unfavorable, maka 5 itu harus diubah jadi 1. Begitu ya. Jadi isi dari scoring ini adalah bagaimana men-skor ke-5 skala. Jadi mulai bagian A-nya scoring skala ini, B-nya scoring skala ini, C-nya scoring skala ini, D-nya scoring skala ini, E-nya scoring skala ini. Itu diceritakan dulu. Itu berarti Anda harus punya sumber, Anda harus cari. Jadi misalnya skala kedua itu adalah sinus dari James McCroskey. Anda harus belajar dulu, cari dulu di internet bagaimana skala sinus dari James McCroskey itu mau di scoring. Dia pakai rumus seperti apa, mana item favorable-nya, mana item unfavorable-nya. Baru kemudian Anda men-score menurut modelnya James McCroskey. Kemudian skala 3 bagaimana? Itu Anda tuliskan. Skala 4
dan seterusnya sampai skala 5. Gitu ya. Jadi bukan seperti ini, tolong diperbaiki di laporan nanti. Turun. Kalau yang seperti Anda lakukan di atas tadi, itu namanya kategorisasi. Dan seperti yang sudah Anda tahu, kategorisasi itu tempatnya di bawah, bukan di atas sini. Ini di penormaan, ya. Iya, Kak. Karena bingung, Kak, bagaimana cara scoring baru tidak dijelaskan sampai mana, item mana sampai mana yang ada ininya, skala 1, skala 2, jadi Sudah masuk. dijelaskan, skala 1. Kan kalian diminta isi dulu. Yang kalian isi itu kan terbagi 5. Iya. Terbagi 5. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, bagian 5. Nah, itu berurut. Bagian 1 adalah skala sinus yang pertama. Bagian 2 adalah skala sinus dari James McCroskey. Bagian 3 adalah skala the mental health inventory. Skala 4 itu revised Chig and Bass sinus scale. Skala 5 itu adalah PsyQ dari Henderson dan Simbardo. Jadi ikuti aturannya itu, ikuti itemnya, batasnya itu sampai di mana gitu loh. Putri Alia ya, kenapa? Permisi Kak, untuk skalanya kan kita cari di internet, tapi yang didapat itu skalanya yang bahasa Inggris Kak, yang punya itu kan bahasa Indonesia. Apakah kayak bagaimana caranya Kak? Apa susahnya? Memang pasti yang kau dapat bahasa Inggris, tapi kan tinggal lihat. Dia itu mengikuti urutan yang persis sama dengan skala yang bahasa Inggris itu. Kan langsung cek sama atau tidak. Berarti Kak yang ada di kuesioner itu langsung terjemahan bukan modifikasi? Iya, langsung terjemahan. Oh iya. Kan tidak pernah disampaikan bahwa ini adalah modifikasi. Kalau itu modifikasi, maka tidak akan mungkin Anda diminta untuk mencari di internet, karena pasti langsung dijelaskan. Gitu loh. Terus, turun. Kak, Hmm. jadi pada bagian scoring itu menjelaskan dari itu 5 skala. Menjelaskan cara men-scoring untuk kelima skala itu. Jadi kalau ada yang dia bilang item-item mana yang favorable, tuliskan. Kalau ada dia bilang bagaimana cara menemukan jumlahnya. Karena tidak semua skala itu jumlahnya langsung ditambahkan. Enggak. Ada rumus-rumus tertentu untuk skala tertentu. Terus? Gambaran dari diskriminasi item. Oke, turun ke statistiknya itu, luaran SPSS-nya. Nah, sekarang kan ada 5 skala, berarti ini itu 5 kali pengerjaan, bukan 1 kali. Kalau 1 kali itu artinya Anda menggabung ke 5 skala itu. Tidak seperti itu. Terus? Iya, Kak. Turun. Oke, sekarang lihat ini ya. Ini cerita tentang validitas, tapi lihat kriteriamu itu cerita tentang reliabilitas. Tidak seperti itu. Terus di bawahnya, di bagian hasil, ini cerita daya diskriminasi item loh. Ketika Anda mengkorelasikan item dengan total, itu adalah daya diskriminasi item, bukan validitas. Nah, harusnya yang Anda cerita di sini adalah validitas itu apa, kemudian ada berbagai jenis validitas. Nah, di antara berbagai jenis validitas itu, yang mana yang bisa digunakan di sini dengan dikaitkan keberadaan dari 5 skala. Jadi Anda berpikir, ada 5 skala, terus validitas apa ya yang tepat kalau ada 5 skala yang kita mau hitung validitasnya? Nah, yang jelas bukan korelasi item total. Jadi ketika Anda menggunakan ini, korelasi item total, kemudian muncul R hitung dibandingkan R tabel, itu daya diskriminasi item. Terus, jadi Anda mengerjakan 2 kali daya diskriminasi item ceritanya. Oke, gambaran reliabilitas. Karena tadi ada 5 alat, maka reliabilitasnya juga menjadi 5. Kalau validitas belum tentu dia 5.
gitu. Daya diskriminasi item pasti 5, reliabilitas 5 untuk cari tahu reliabilitas masing-masing alat, validitas belum tentu 5. Tergantung pada validitas apa yang Anda gunakan yang memungkinkan sesuai dengan case ini. Jadi Anda harus lihat dulu soalnya baik-baik, lihat apa yang disediakan, Anda analisis yang mana yang paling pas ketika di antara banyak pilihan validitas, yang mana yang paling pas, itu yang Anda tuliskan teorinya, itu yang Anda hitung. Gitu. Terus, nah, oke, turun lagi. Kemudian kita dapatlah norma. Normanya perhatikan, norma itu tidak berdasarkan, tidak dibuat berdasarkan kalau item pertama, semua orang di bawah item pertama, maka dia, misalnya ini ya, kamu pakai 91 item, skor terendah adalah 1 kali 91, berarti semua orang di bawah 90 itu rendah. Tidak bisa dibuat seperti itu. Buka kembali slide bagaimana cara membuat norma. Di sana lengkap caranya bagian akhir. Anda harus menghitung dulu min dan standar deviasinya. Baru dimasukkan ke dalam persamaan. Dengan min dan standar deviasi itu, kita bisa menentukan mana rendah, mana sedang, mana tinggi, mana sangat tinggi. Yang jelas, bukan hanya dengan melihat item tertinggi itu di skor tiap item skor tertingginya berapa, skor terendahnya berapa, kemudian dijumlah gitu. Tidak seperti itu. Kalau begitu caranya, kemungkinan memang tidak akan ada yang rendah. Coba bayangkan, 91 item. Kemudian skor paling rendah untuk tiap item itu 1. 1 kali 91 berarti 91. Kemudian kamu pasang kecil dari 90. Kecil dari 90 itu artinya kalau orang isi semua, tidak mungkin ada yang dapat rendah. Kan dia isi semua. Kalau dia isi semua saja 1, itu berarti 91. Itu berarti kalau di sini di punyamu, itu sudah berada di level sedang dia. Nah, padahal penormaan itu dibuat dari sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, itu memungkinkan orang untuk masuk ke salah satu dari 5 itu. Kalau norma itu dibuat kemudian ada salah satu bagian yang tidak mungkin orang masuk ke dalam sana, itu bukan penormaan itu. Gitu. Nah, sekarang di awal ketika kita belajar psikometri sudah dijelaskan bahwa yang kita lakukan itu adalah tahap demi tahap. Yang boleh masuk ke penormaan adalah item-item yang tidak gugur. Oke, item-item yang bertahan hingga akhir. Begitu juga yang masuk di reliabilitas, item-item yang bertahan hingga akhir. Nah, sekarang kalau tadi kamu bilang kan, seandainya benar ya cara tadi, itemnya yang bagus itu cuma 1, ya. Nah, kalau itu digunakan, jadinya tidak mungkin ada 90 item. Cuma boleh 1 item yang masuk di penormaan. Karena itu yang tersisa, tak? Ya, meski caranya tadi di atas salah ya. Saya cuma mengumpamakan saja bahwa kalau memang hanya tersisa 1, maka yang masuk penormaan itu cuma boleh 1 juga. Sehingga tidak akan sampai setinggi ini. Gitu. Jadi menyesuaikan dengan keadaan data. Jadi nanti saya ulang. Daya diskriminasi item itu akan ada 5 hasilnya untuk masing-masing skala. Terus validitas baca baik-baik. Yang jelas belum tentu dia hasilnya 5. Reliabilitas hasilnya 5. Terus penormaan hasilnya juga 5. Untuk masing-masing scale. Terus turun lagi. Referensi, hati-hati. Cek kembali bagaimana caranya menuliskan referensi kalau pakai APA. Ini belum tepat. Kemudian fotonya ya,
Fotonya mana? Tidak, belum ada. Beruntung kali ini karena ada Ji Kodong yang merelakan diri untuk presentasi. Untuk kelas yang sebelumnya, yang kelas Senin Selasa, tidak ada sama sekali. Jadi saya juga tidak memberi masukan apapun. Nah, harapanku adalah karena ada yang presentasi, merelakan diri presentasi di kelas ini, sudah ada yang kerja, harusnya kesalahan saat laporan dikumpul itu menjadi minimal, ya, karena Anda sudah diberitahu apa yang kurang, dibandingkan kelas hari Senin sama kelas hari Selasa. Begitu. Ada tambahan dari Ibu Akmal dan Ririn, mangga. Baik, terima kasih Kak R. Jadi aku tadi tuh lagi berpikir gitu ya. Kak R ini bikin alat ukur apa? 91 item. Nggak salah nih gitu ya. Ternyata gitu. Ya, ternyata itu dari 5 alat ukur toh Kak? 5 alat ukur. Ya. Jadi be careful. Kalian harus cek baik-baik ya. Jangan karena ketidaktelitian kalian jadi kacau dunia persilatan. Tugas ini gitu ya, ini adalah sebetulnya akumulasi dari apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester kemarin. Termasuk juga sebenarnya ya, termasuk juga dari yang mata kuliah sebelumnya di statistik dasar, statistika lanjut, semua itu pasti akumulasi masuk di sini. Diaplikasikannya sekarang. Ya, ini baru pemanasan untuk aplikasi di semester depan untuk mata kuliah psikometrika lanjut. Ya, jadi hati-hati. Kalian harus berterima kasih kepada temanmu yang presentasi hari ini karena banyak sekali lubang kita bisa temukan sehingga harapannya itu semua bisa menjadi bahan perbaikan untuk semuanya. Ya. Kemudian banyak sekali tadi yang sudah diberi masukan sama Kak Rifa. Ya, bahwasanya untuk membuat untuk kemudian kita membuat penggolongan dia masuk tinggi sedang apa tadi itu harus tidak bisa suka-sukanya kita, harus ada dasarnya, dan itu semua sudah dijelaskan kemarin ya. Jadi be careful, hati-hati, dipahami banget apa yang akan kalian lakukan. Sebetulnya dengan 10 subjek ya, kalau misalnya kalian siapa tadi yang presentasi Nurul ya, kemudian melakukan sesuai dengan kaidah ya, itu sebetulnya bisa saja tidak didapatkan seperti itu. Karena Nurul menyatukan jadi kacau semua dunia persilatan. Ya, Nurul ya? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, jadi juga Ibu, tabe Ibu. Ya, silakan Nurul. Di sini saya bingung loh, di bagian mana, part mana sampai part mana, yang skala 1 gitu kan seterusnya. Iya, kan tadi saya dibilang, itu kan ada di skalanya. Itu makanya harus mengerjakan dulu skala itu supaya kita paham, baru kita kerjakan ke sini. Karena di skala itu, di Google Form itu sudah dipotong berdasarkan alat ukurnya masing-masing. Iya, Kak, tapi di situ tidak ku catat poin-poin mana, tidak ku screenshot juga dari mana sampai mana, skala 1. Makanya di sini, aduh, dari mana sampai mana ini, aduh, ku kerja saja dulu, nanti dikasih feedback besok. Makanya saya kerjakan seperti itu. Padahal memang saya tahu ada 5 skala. Ya, ingat ya, mata kuliah kita ini memang step by step. Ya, dari satu tangga ke tangga berikutnya, pada saat kalian miss satu tangga, biasanya agak kacau dunia persilatanmu. Jadi nanti di refresh ulang, dilihat lagi mulai dari awal seperti apa. Ya, Nak ya, supaya bisa mengerjakan dengan baik. Oke? Iya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, itu aja dari aku, KR. Thank you. Dari Kamal atau Karirin ada tambahan? Natasha, silakan.
Iya Kak, masih boleh bertanya Kak, karena ada tadi sedikit kebingungkan di bagian nilai maksimalnya yang di penormaan Kak. Saya juga sudah kerjakan, tapi di bagian skala 2 aja aku kerjakan, dan kalau boleh saya share screen Kak hasil pengerjaanku. Mau Kak tanyakan hal yang kebingungkan. Tunggu, tahan. Jangan gabung cara penormaan kognitif dengan non-kognitif. Coba lihat itu kembali slide yang sudah ditunjukkan waktu penormaan. Yang bagian awal itu adalah penormaan untuk kognitif. Ya, makanya pakai skor maksimal, skor minimal. Ini itu non-kognitif. Jadi mulai dari awal Anda harus berpikir dulu, alat ini alat apa? Kognitif dan non-kognitif. Jadi ketika ketemu sesuatu, lihat dulu itu. Karena itu akan mempengaruhi semua ke belakang. Makanya, kalau kamu berpikir mau pakai PAN atau PAP, itu tidak tepat. Itu kognitif. Jadi harusnya yang kamu ambil adalah yang slide yang bagian belakang. Yang non-kognitif. Saya kira itu sudah dijelaskan pada saat penormaan ya. Hati-hati. Oh ya, baik Kak, mohon maaf. Itu jadi bagian kekeliruanku juga Kak. Oke baik Kak, terima kasih sudah saya paham Kak. Dari Akmal dan Ririn, enggak? Enggak ada ya? Hilang. Oke, ada lagi yang lain? Saya lagi sekali Kak. Ya. Kan sudah tadi kita jelaskan bahwa semua itu kan ada 5 skala dan semuanya itu perlu kita kerjakan. Contohnya kayak diskriminasinya dan lain sebagainya. Kecuali validitas itu belum tentu 5. Terus pada bagian penormaan Kak, kan ada item yang gugur dan tidak, yang gugur itu yang tidak valid. Jadi kita gugurkan itu cuman pada saat kita bikin penormaannya. Tidak. Satu, dia gugur yang tepat nanti, validitas yang tepat untuk di sini nanti itu tidak berkaitan dengan pengguguran item. Tapi dalam kasus ini dia bergantung pada daya diskriminasi item. Jadi yang satu-satunya menggugurkan untuk kasus ini adalah daya diskriminasi item. Ketika daya diskriminasi itemnya di bawah standar, maka dia gugur. Hanya item yang bertahan yang masuk ke validitas, hanya item yang bertahan yang masuk ke reliabilitas, hanya item yang bertahan yang masuk ke penormaan. Oh ya, oke Kak. Terima kasih Kak. Oke. Nasila. Baik, terima kasih Kak. Jadi saya sudah cari-cari di Google Kak, terus saya dapat cara scoringnya skala ketiga yang punyanya McCroskey. Terus dia juga jelaskan kalau kita dapat skor di atas 52 itu berarti dia level shyness-nya tuh tinggi. Terus kalau di bawah 32 berarti dia rendah level shyness-nya. Itu penormaan nih Kak toh? Iya, itu penormaan. Itu sudah ketentuannya McCroskey. Oh, jadi nanti kalau penormaan langsung itu saja yang saya kasih masuk di Kak? Selama tidak ada itemnya McCroskey gugur. Harusnya tidak ada. Oh, baik Kak. Terima kasih Kak. Terus, Rafila. Oke, baik Kak. Terima kasih. Jadi sama seperti Nasila tadi, kemarin saya juga sempat sudah searching mengenai scoring mengenai di 5 skala ini. Dan saya sudah dapat cara scoringnya di skala 2 dan skala 4. Nah, di skala 4 itu Kak, dia kategorikan beda min-nya untuk laki-laki sama perempuan. Karena kategorikan Kak ini untuk min-nya laki-laki ini, min perempuan ini. Jadi untuk skornya nanti Kak, ku kategorikan juga Kak berdasarkan itu. Bisa seperti itu, bisa tidak.
Oke, baik Kak. Terima kasih. Oke. Terus ada lagi? Saya lagi Kak. Ya, silakan. Jadi Kak, itu juga kemarin yang skala 4 di websitenya atau di jurnalnya Kak, dia hanya menjelaskan tentang min dan reliabilitas dan validitasnya. Dan cara aku scoring itu Kak, berdasarkan teorinya Azwar, kategorisasinya Azwar. Yang 5 kategori. Bisa Kak begitu, tapi No. Tunggu. Bedakan cara scoring, bedakan cara membuat kategorisasi atau penormaan. Cara scoring yang harus Anda lihat di situ, ada enggak item unfavorable-nya? Karena itu akan mempengaruhi. Terus yang kemudian bisa dilihat lagi adalah bagaimana caranya dia mendapatkan nilai akhirnya, totalnya. Apakah dia menggunakan rumus tertentu atau sekedar dijumlah seperti biasa saja semua itemnya? Begitu. Baca baik-baik itu. Terus ada lagi? Oke. Laporan itu dikumpul sesuai tanggal ujiannya. Jadi kalau misalnya ujiannya tanggal 6 Desember, maka laporan dikumpul pada tanggal 6 Desember, paling lambat jam 4. Gitu ya. Terus jangan lupa belajar untuk ujiannya itu online. Jadi tinggal tunggu saja nanti pengumumannya gitu ya. Terus setelah itu apalagi ya yang belum? Kumpul laporan. Oh iya, antara koordinator mohonlah saling berkoordinasi untuk menentukan warna apa laporannya. Sampulnya ya. Jadi saat dikumpul mudah kita tahu ini dari kelas apa. Apalagi kalau sampai ada yang lupa menuliskan dia dari kelas mana, kita bisa berpatokan berdasarkan warna tersebut. Gitu ya. Ada lagi? Natasha? Baik Kak, itu untuk ujiannya nanti masih sama sistemnya seperti kayak open book begitu bisa Kak? Atau... Iya, tetap open book dengan waktu terbatas. Oh iya, baik Kak. Dan semua kamera harus nyala ya. Jadi kalau sekarang rusak kameramu, ya carilah kamera yang bisa membuatmu tetap tampak pada saat ujian. Ada lagi? Saya Kak, terakhir banget. Untuk formatnya Kak, ada jika ketentuan kayak spasinya, marginnya, dan lain sebagainya. Enggak. Oh, ya. Formatnya cuma itu yang ada di Shamoki. Oke Kak. Yang lainnya enggak diatur. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi? Ada, Ibu. Oke, kalau sudah tidak ada, kita tutup aja, toh Kak? Ya, baiklah. Sampai ketemu di ujian. Ya. Hari ini pembelajaran yang baik sekali. Terima kasih Nurul, ya. Iya, Karena Bu. mungkin ada juga case yang sama dengan Nurul. Jadi tolong yang ini diperbaiki lagi, cek baik-baik, ya. Oke, saya tutup. Oh, data final kapan Kak disebar? Sabtu ini. Oke, Sabtu ya. Baik, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh stop record.